Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuridayati Maulidiah, NIM 193-414. Saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan mengenai strategi pemulihan ekonomi pembangunan. Poin pertama yaitu pemberian bantuan sosial dalam beberapa sektor. Pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung di Indonesia menimbulkan dampak yang besar dalam ekonomi pembangunan dan berdampak terhadap nafkah masyarakat luas. Dari omset yang turun, dirumahkan atau bahkan diberhentikan. Dan untuk meringankan beban publik serta mengembalikan keadaan ekonomi pembangunan, pemerintah meluncurkan beberapa bantuan atau insentif untuk membantu masyarakat, pekerja, dan pengusaha kecil dan mikro yang terdampak dari pandemi ini. Beberapa bantuan tersebut berupa bantuan sosial dalam beberapa sektor. Di antaranya dari sektor kesehatan. Dari banyaknya masyarakat yang terkena virus COVID-19, banyak juga pihak rumah sakit yang tidak bisa menerima pasien dikarenakan sudah terlalu memenuhi limit rumah sakit. Maka dari itu ada juga beberapa pihak rumah sakit yang kekurangan alat medis karena terlalu banyaknya pasien. Lalu pemerintah memberikan bantuan kepada beberapa pihak rumah sakit berupa APD atau alat pelindung diri, masker, hand sanitizer ataupun alat medis lainnya. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu berupa Kartu Indonesia Sehat atau KIS. Selanjutnya dari sektor pendidikan. Sektor pendidikan juga ikut mendapat dampak dari adanya pandemi ini, seperti pembelajaran tatap muka atau offline ditutup sementara dan diganti dengan pembelajaran online dikarenakan pemerintah menerapkan social distancing atau PSBB. Dari adanya aturan tersebut, banyak para pelajar atau mahasiswa yang mengeluh karena dengan pembelajaran online tersebut perlu mengeluarkan biaya yang lebih untuk membeli kuota ataupun yang lainnya, dan tidak sedikit dari mereka mengeluh terhadap koneksi yang buruk. Oleh karena itu, pemerintah memberikan berupa subsidi kuota gratis untuk para pelajar, mahasiswa, dan yang lainnya. Biasanya kuota yang dibagikan berbeda-beda dan disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Di antaranya, untuk peserta pendidikan anak usia dini atau PAUD mendapatkan kuota sebesar 10 GB per bulan. Untuk peserta pendidikan dasar dan menengah mendapatkan kuota sebesar 35 GB per bulan. Sedangkan untuk mahasiswa dan dosen mendapatkan subsidi kuota sebesar 50 GB per bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Natasha Nafa Putri dari Prodi Manajemen semester 4 pagi. NIM saya 193400011. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai sektor kerja. Selain pada sektor kesehatan, pendidikan, sektor kerja juga ikut mendapatkan dampak dari pandemi ini. Banyak karyawan atau buruh yang dirumahkan atau mengalami pemberhentian hubungan kerja. Meskipun mendapat uang pesangon, tetapi para pekerja atau buruh tidak bisa selalu mengandalkan uang pesangon tersebut, karena kebutuhan mereka selalu bertambah sedangkan uang pesangonnya semakin berkurang. Oleh karena itu, pemerintah memberikan bantuan langsung tunai atau BLT kepada bantuan ini mendapat dana tunai sebesar 600.000 selama 3 bulan sekali. Jadi, setiap pengambilan BLT, para penerima mendapatkan uang tunai sebesar Rp1.200.000. Bantuan ini diberikan kepada semua keluarga yang tercatat dalam data terpadu Kementerian Sosial. Pemerintah juga menggulirkan bantuan subsidi gaji bagi karyawan swasta dan pegawai honorer. Karyawan yang mendapat subsidi ini adalah mereka yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji di bawah 5 juta. Penerimaan subsidi gaji akan menerima bantuan sebesar 600.000 per bulan selama 4 bulan. Bantuan disalurkan setiap 2 bulan sekali atau setiap penyalurannya sebesar 1,2 juta.
Nah, anggaran yang disiapkan pemerintah untuk program bantuan ini sebesar 37,7 triliun. Selanjutnya, pemerintah juga mengeluarkan program Kartu Prakerja. Program ini diperuntukkan bagi karyawan terkena PHK, pengangguran, atau pelaku UMKM yang usahanya terdampak pandemi COVID ini juga. Peserta program Kartu Prakerja mendapatkan bantuan insentif total 3.550.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indayani. Saya akan membahas mengenai pemulihan ekonomi dalam masa pandemi. Melalui program Ekonomi Nasional atau PEN, Indonesia fokus membantu sektor perekonomian untuk bertahan dan pulih pada masa COVID-19. Realisasi penyaluran PEN sudah mencapai 502,71 triliun atau sebesar 72,3% dari total anggaran, yaitu 695,2 triliun, dan anggaran juga difokuskan pada program bantuan sosial atau bansos yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Jadi bantuan bukan hanya pada sektor perekonomian tapi juga ke bantuan sosial. Terdapat 3 kebijakan yang dilakukan pemerintah, yaitu peningkatan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha, serta menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter. Terkait daya beli masyarakat, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar 172, triliun untuk mendorong konsumsi atau kemampuan daya beli masyarakat yang disalurkan melalui bantuan langsung tunai atau BLT, kartu prakerja, pembebasan listrik, dan lain-lain. Di sektor dunia usaha, melalui pemberian intensif atau stimulus kepada UMKM dan korporasi. Untuk UMKM antara lain, memberikan penundaan angsuran dan subsidi bunga kepada bank, atau melalui kredit usaha rakyat KUR dan ultramikro atau UM. Peminjaman modal kerja sampai 10 miliar dan pemberian intensif pajak. Sedangkan untuk korporasi, yaitu antara lain bebas PPh pasal 22 impor, pengurangan angsuran PPh pasal 25, serta peminjaman modal kerja untuk korporasi yang strategis, prioritas, dan padat karya. Kesimpulan yang kelompok kami ambil dari makalah yang kami buat adalah pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung di Indonesia ini menimbulkan dampak besar dalam ekonomi pembangunan dan berdampak juga pada nafkah masyarakat luas. Untuk itu, pemerintah meluncurkan beberapa bantuan. Bantuan tersebut berupa bantuan sosial dalam sektor kesehatan, pendidikan, dan sektor kerja. Selain itu, terdapat 3 kebijakan yang dilakukan pemerintah, yaitu peningkatan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha, serta menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada kata-kata yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.